channel miniatur mobilku. Kali ini kita akan mereview Toyota Kijang LGX tahun 2002. Kita akan review bagaimana fitur dan keunggulan mobil ini. Jadi tonton terus video ini. Oke. Toyota Kijang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dari mulai tipe, bentuk, dan modelnya. Seperti kita ketahui, pertama kali dia keluar diperkenalkan dalam bentuk Kijang pickup Toyota Kijang dengan bermesin Toyota ini pertama kali dikeluarkan memang diperuntukkan untuk membantu warga di pedesaan, digunakan sebagai alat transportasi pertanian. Presiden Soeharto sendiri pada waktu itu mencoba Kijang pickup itu. Terus kemudian berkembang menjadi generasi Kijang minibus, ya. Minibus. Dia pertama Kijang buaya, kedua Kijang kotak, ketiga Kijang super, ya. Kita menggunakan istilah-istilah yang familiar di masyarakat. Kemudian Kijang Grand Extra, Kijang G, Kijang kapsul awal, dan kemudian generasi Kijang ini, Kijang kapsul dengan bermesin EV. Kemudian Kijang Innova, Innova Reborn, dan Innova yang terbaru sekarang, Innova Aljo. Dari setiap generasi tentunya dia berbeda-beda tampilan, model, bentuk, fitur, dan teknologinya. Seperti yang akan kita ulas kali ini adalah Kijang LGX 2.0 EV, ya, 2.0 EV. Dia bermesin 2000 cc, masih dengan logo aslinya seperti ini. Kijang memang tiada duanya. Kijang ini, LGX ini memiliki fitur yang lebih komplit dibandingkan tipe LX, LSX, SGX, SSX. Dia lebih komplit dan harganya juga lebih bagus dibanding dengan Kijang Krista. Walaupun memang dari segi kenyamanan Kijang Krista itu lebih nyaman lah. Orang bilang lebih nyaman Krista itu. Tapi entah kenapa di pasaran LGX ini lebih laku dan harganya tetap bertahan. Dari segi eksterior ada perubahan di depan dan lampu. Bumper juga ada sedikit perubahan ukuran mengikuti model kap mesin. Dia tampil lebih elegan,
lebih mewah dibandingkan versi sebelumnya yang tahun 2000. Gearnya udah pakai chrome. Sudah dilengkapi dengan fog lamp dan lampunya juga udah bening plastik kristal ya. Memang kelemahan lampu beginian tuh karena waktu dia akan menguning. Tapi sekarang sudah ada ininya, apa namanya, cara memutihkan kembali, gampang kok. Bisa dipoles sendiri atau ke salon mobil juga murah, cuma 200 ribuan. Dari samping depan sih tidak jauh beda dengan versi sebelumnya kalau lihat dari sini. Cuma memang ada beda di sini, di lampusnya. Aslinya sih dia menggunakan pelek 15 ya. Kalau ini sih udah OS, udah dimodifikasi dengan pelek 17. Nah, uniknya Kijang ini dia punya nyaman dan dia bisa gampang dimodifikasi sehingga anak-anak muda juga banyak yang pakai. Apalagi tipe dieselnya sekarang lagi diburu karena keiritannya. Teman-teman bisa lihat review video sebelumnya tentang Kijang diesel ya. Untuk spion seperti ini, udah chrome, dia udah elektrik ya, electric mirror, walaupun ininya masih manual ya, masih manual. Bagian tengah juga nggak ada beda dengan tipe yang lainnya. Ini juga masih ada ya pijakan kaki, bentuk kacanya juga masih sama. Nah, di bagian belakang sama tahun 2000 itu memang tidak jauh beda, cuma bentuk sen aja udah kuning. Ininya sih kacanya udah sama dengan tahun 2000. Wipernya juga ada untuk tipe LGS. Emblemnya masih pakai dia. Ingin tahu interiornya, mari kita lihat interiornya. Untuk door trim, dia originalnya masih menggunakan kain pabrik ya. Door trimnya campuran dengan plastik soft. Dia udah dilengkapi dengan speaker dan tweeter ya. Konsol box coin ada dan tombol power window juga ada. Untuk dashboardnya sih tidak jauh beda dengan LSX 2000, dengan LSX ya, dekatnya sih dengan LSX tahun 2000. Cuma bedanya, nah, dia ada tombol ini ya, wiper belakang, ada jam. Secara keseluruhan sih hampir sama fungsi speedometernya. Itu aja sih sebenarnya. Udah cukup mewah dibandingkan dengan tipe produksi tahun sebelumnya, generasi sebelumnya, maaf. Dashboard ini sudah bagus dan tampilan duotonnya, warnanya juga manis ya. Audionya sih juga udah bagus ya, audionya untuk standarnya aja udah jernih memang untuk tipe LGS ini. Dan kedap suara
eh, suara kijang ini memang halus ya. Suara kijang ini halus, kijang LGX ini peredamnya udah bagus kalau menurut saya sih. Sound filternya juga masih ada, coba masih yang biasa, pegangan pegangan tangannya depan belakang ada ya, sampai ke baris jok belakang ada. Untuk tipe LGX kelebihan lainnya dia punya double blower ya, double blower sehingga ke baris belakang dijamin dia nggak kepanasan. Oh ya, dan perlu rekan-rekan ketahui memang AC di LGX ini cukup bagus, dia dingin di cuaca panas sekalipun. Wah, promosi ya, kijang memang tiada duanya. Oke, baris kedua sama dengan baris depan, door trimnya juga dua, perpaduan antara kain dengan fiber ya, plastik, dilengkapi dengan tombol juga ya. Dan ini konsol tengahnya tadi ya, konsol tengahnya. Nah, ini konsol tengahnya. Dan aslinya joknya juga apa namanya, kain juga, tapi ini udah dibungkus, yang ini udah dibungkus. Dan sama dengan tipe LSX, dia bisa dilipat ke depan, ada senderannya, dan sampai baris belakang dia punya senderan ya. Jadi yang belakang pun nggak pegal sebenarnya kalau dia ngantuk atau mau rebahan. Untuk plafonnya dia menggunakan semi sintetik, sehingga kelebihannya dia mudah dibersihkan, cukup dilap aja kita bisa. Beda dengan Bludru yang memang butuh skill ya untuk membersihkannya, butuh perawatan ekstra untuk merawat. Kalau yang ini sih cenderung lebih mudah menurut saya ya. Untuk duduk pun lega, masih lega, masih jauh. Wah, masih jauh. Dia bisa muat 8 penumpang ya, 8 penumpang, 10 juga bisa sebenarnya, tapi kan takut nggak bisa bernapas gitu. Untuk baris belakang saya pikir nyaman ya di baris belakang duduk. Kelebihan mobil ini kan dibanding Avanza, dia memiliki ukuran yang lebih panjang, sehingga di setiap baris penumpang leluasa untuk duduk, baik posisi kaki maupun posisi di atas kepala ya. Dan kelebihannya jok belakangnya juga bisa dilipat atau dibuka sekalipun. Di sini harusnya ada baut ya, kalau yang di sana tuh masih ada. Ini bisa dibuka, kelebihannya. Jadi dia bagasi belakang kalau memang tidak difungsikan, bagian belakang maaf, kalau tidak bisa kalau tidak diperlukan, itu bisa dirubah untuk membuat memuat barang.
Jadi leluasa sekali ya, luas. Kijang memang tiada duanya. Oke. Nah, untuk ini ya, tadi kita belum ulas. Untuk LGX ini dia udah punya list mewah seperti ini, chrome ya, listnya udah chrome, tampil lebih manis pokoknya dibandingkan tipe lainnya. Udah ada list body juga udah ada. Nah, ini dia dilengkapi dengan speaker juga ya, door trim belakang. Karpetnya juga lumayan cukup bagus. Untuk tombol, dia ada tombol electric mirror, kiri kanan, atas bawah ada dia. Konsol AC, ini tombol program positional seperti ini. Ini tombol-tombol power window ya. Ke bagian tengah ini wiper belakang, ini lampu hazard, dan ini tombol AC. Nah, ini setelan jam. Ini untuk head unitnya ya, seperti ini. Untuk setirnya ya lumayan lah, untuk di zamannya sih udah terlihat mewah. Avanza awal juga masih pakai model seperti ini, dan ininya juga udah spon ya, udah empuk dibandingkan dengan LSX tahun 2000 yang masih keras. Ini udah empuk, orsinilnya udah empuk. Untuk mesinnya mari kita lihat. Untuk mesinnya dia berkapasitas mesin 2000 cc, tapi dia udah full injection EV ya, udah full injection, sehingga selain lebih irit, akselerasinya juga lebih enak sebenarnya dibandingkan dengan tipe sebelumnya, yang memang keluhan tipe sebelumnya itu kijang kapsul itu boros ya. Tapi dengan adanya Happy ini dia lebih irit, memang lebih recommended ya dibandingkan tipe-tipe yang lainnya. Untuk AC kijang dari dulu dia terkenal dengan mesinnya yang bandel, mudah perawatannya, mudah spare partnya juga. Kalau murah sih relatif ya, kalau yang pakainya KW ya murah gitu. Memang tersedia part KW-nya ya, kalau Toyota Kijang itu banyak di pasaran. Kalau yang orisinal ya lumayan juga, itu tergantung pilihannya. Memang dibanding dengan merek lain dan tipe lain, Toyota Kijang itu untuk kelas middle ya, spare part KW-nya lebih banyak di pasaran dibanding dengan tipe Honda atau Nissan atau yang lainnya. Jadi ada pilihan ya, after marketnya atau salesnya ada pilihan spare part sebenarnya. Tapi ya kalau ingin hasil yang lebih baik,
ya gunakan yang Toyota Kinyu Part ya. Dia udah power steering juga ya, udah power steering. Mesinnya simple, cuma tenaganya lumayan. Dan kelebihan mobil ini di kecepatan tinggi di tol, dia tidak punya limbung ya seperti adiknya Avanza misalkan. Dia memiliki struktur bodi yang lebih enak sebenarnya, lebih enak untuk diajak lari. Dan banyak anak muda juga diparesin, misalkan ini di CPRI, lebih simpel Kijang itu. Walaupun ya tetap kalau yang lebih nyaman sih versi standarnya, tapi kalau ada yang pengen lebih manis memang dia di CPRI mobilnya. Oke, demikian ulasan kita kali ini. Semoga info ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang mencari referensi mobil hariannya. Jangan lupa like and subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info ulasan mobil yang lainnya dari channel Miniatur Mobilku. Sampai jumpa di video berikutnya.